Berdiri. Salam. Engkau memberkati kami dari pagi hingga siang nanti dengan salam Yesus Kristus akan penyertai kami. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, beri dulu pembahasan pelajaran kita. Ido Saputra. Adrianus Nido Saputra. Aprilo Tony. Arab. Desa Lonika Anastasia Lasi. Hadir Pak. Emilia Rasti. Hadir Pak. Emiliana Chelsea. Hadir Pak. Erlanus Rian. Hadir Pak. Christian Michel Deron. Hadir Pak. Christina Rena. Hadir Pak. Maria Kaliani Adrianus. Hadir Pak. Maria Keti. Hadir Pak. Mariana Epa. Hadir Pak. Marcelus Riplo. Hadir Pak. Martius Reti. Hadir Pak. Natalia Sheltia. Hadir Pak. Ordin Nico Medi Kati. Hadir Pak. Remias Jerni. Rosa Lianto Ire. Maria Nika. Hadir Pak. Markus Yure. Hadir Pak. Gracia Cantika Putri Maisya. Hadir Pak. Oke, baik, terima kasih kita semuanya hadir. Jadi untuk yang pertama Bapak akan membahas yaitu materi tentang bilangan. Materi bilangan ini sering sekali kita melihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada yang sudah tahu apa itu bilangan? Nah, nanti akan Bapak bahas yang bab 1 ini. Yang pertama tentang materi bilangan. Nah, yang pertama itu bilangan bulan. Nah, bilangan bulan itu suatu bilangan yang terdiri dari bilangan bulan positif, bilangan bulan negatif, dan bilangan bulan nol. Ya, bilangan bulan nol. Jadi kita lihat ini yang pertama ada contohnya. Bilangan bulan dapat disajikan ke dalam beberapa model sebagai berikut. Nah, yang pertama ini kita akan menggunakan garis bilangan. Nah, ini model garisnya. Di sini ada contoh, ada beberapa contoh nanti. Yang pertama itu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, karena nilai positif itu maka dia bergerak ke arah kanan. Nah, ini positif ini dia bergerak ke arah kanan. Nah, seperti ini, kalau ini ya, bergerak ke arah kanan. Nah, di sini kita akan melihat 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, karena sama-sama 3-nya positif ditambah 4 yang positif sama dengan 7. Nah, di sini kita akan melihat dari awalnya di titik 0. Ya, di titik 0 awalnya. Setelah itu 3 langkah dulu ke sebelah kanan. 1, 2, 3. Ya, sudah 3. Ditambah lagi 4 langkah. Nih. 1, 2,
dengan 7. Nah, setelah itu contoh yang kedua, 4 dikurang 6 sama dengan hasilnya negatif 2. Nah, negatif 2. Nah, karena dia negatif maka dia bergerak ke arah kiri. Nah, kalau yang tadi dia ke sebelah kanan, yang ini kita bergerak di arah kiri. Nah, di sini 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Nah, itu. Nah, posisinya itu kita lihat nanti hasilnya negatif 2. Nah, dari tadi kita lihat 40. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu berkurang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka hasilnya berapa? 2. Negatif 2. Nah, itu ya. Paham? Paham. Nah, kita lanjut. Nah, di sini lagi ada model mobil bergerak. Nah, di sini ada model mobil bergerak. Di sini suatu garis bilangan kita buat dengan contoh kendaraan yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu tadi. Nah, yang pertama itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ya. 2 ditambah dengan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, setelah itu ada lagi yang nomor 2. Negatif 2 ditambah dengan positif 3. Sama dengan hasilnya berapa? 1. Nah, ya. Cara pengerjaannya sama. Dengan contoh yang pertama, contoh yang kedua, ditambah lagi yang ini. Cara pengerjaan yang pertama, jika dia negatif, dia ke arah kiri. Kalau dia positif tadi bergeser ke arah kanan. Nah, selanjutnya ini negatif 2 ditambah dengan negatif 3 sama dengan hasilnya negatif 5. Negatif 5. Nah, di sini dikasih tanda posisi awalnya di sini sudah negatif 5. Nah, itu. Karena negatif 2 ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 5. Setelah itu kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Positif 3 ditambah dengan negatif 5. Nah, sama dengan negatif berapa? Negatif 2. Negatif 2. Nah, di sini ada sebuah mobil di garis bilangan ini. Yang pertama hasilnya negatif 2. Dia dari posisi ke positif 3, dia bergeser ke kiri. Nah, bergeser ke kiri ke sebelah sini. Mundur ya. Nah, setelah itu hasilnya sama dengan negatif 2. Oke, lanjut. Paham ini? Paham. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan membandingkan dua bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang terletak di bagian kanan lebih bernilai besar dari bilangan di sebelah kiri. Nah, tadi kalau dia tidak ke sebelah kanan, dia berarti posisi nilainya lebih besar. Jika dia ke sebelah kiri, berarti nilainya berbanding terbalik, dia lebih kecil. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini ada contoh garis bilangannya. Kita akan membandingkan dua bilangan. Yang pertama itu sebagai contoh 5 lebih besar dari 2. Demikian pula 5 lebih besar dari negatif 2. Namun negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Sebab 5 terletak di sebelah kiri dari atas. Nah, ini sebelah kiri dari atas. Ini. Nah, terletak di sini ya 5-nya. Oke, ini paham? Paham. Nah, yang berikutnya itu ada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, yang pertama itu kita akan menyelesaikan penjumlahan dulu. Nah, di sini ada sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat.
Nah, yang pertama itu sifat komutatif atau pertukaran, ya. Nah, di situ ada rumusnya. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B ditambah A. Nah, ya. Yaitu kita dapat menukar urutan bilangan. Nah, ini kita bisa tukar urutan bilangan. Nah, misal di sini A ini kita jadikan 2. Nah, B ini kita jadikan 3, sama dengan dibalik lagi. Berarti 3 ditambah 2 itu. Nah, kita lihat lagi yang B-nya itu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ya. Asosiatif itu dia dikelompokkan. Nanti untuk setiap bilangan bulatnya ada A, B, dan C. Berlaku rumusnya itu A ditambah B ditambah C sama dengan huruf A ditambah B kurung ditambah C. Nah, yaitu kita dapat mengoperasikan. Nah, dengan urutan sesuka kita, ini berarti kita dapat menuliskannya dengan apa? A ditambah B ditambah C. Lanjut. Nah, yang C itu sifat identitas. Nah, terdapat bilangan 0 sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku A ditambah dengan 0 sama dengan A. Nah, itu. Yang B-nya itu bilangan lawan terhadap penjumlahan atau invers, balikan, ya, balikannya. Nah, untuk setiap bilangan bulat A ada bilangan bulat lain B sehingga A ditambah B sama dengan 0, di mana B sama dengan negatif A. Nah, itu ada contoh, satu contoh. 5 adalah lawan dari negatif B. 5. Itu tadi invers adalah kebalikannya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sini ada garis bilangan di sebuah contoh ini. Karena 5 adalah lawannya dari negatif 5. Nah, maka kita buat dua buah garis bilangan yang belakang arah. Yang pertama ini dia ke kiri tadi dia negatif 1 ditambah negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, sebelah kanannya kita buat positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5. Maka dia adalah lawannya. Nah, maka 5 ini dia positif. Positif 5 lawannya adalah dari negatif 5. Nah, ini dia. Oke, paham? Paham. Ya, kita lanjut. Nah, yang berikutnya yang kedua itu ada pengurangan. Nah, ada pengurangan. Operasi pengurangan dapat dilakukan sebagai operasi penjumlahan, yaitu A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Ya. Bilangan A dikurangi dengan B dapat diperoleh dengan bilangan A ditambah dengan lawan dari bilangan B. Nah, itu. Hal ini berguna untuk operasi pengurangan yang melibatkan bilangan negatif. Nah, ya, itu ada sebuah contoh. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi, ada A dikurang B sama dengan A ditambah terkurung negatif B. Nah, ini menyatakan kurung ini adalah posisinya negatif B. Nah, kita lihat A-nya itu tadi sama dengan 5, B-nya 8 sama dengan, habis itu positif 5 ditambah negatif 8. Nah, sama dengan hasilnya yaitu 3, negatif 3. Yang B-nya itu 34
dikurang 79 sama dengan 34 positif dikurang dengan negatif 79. Nah, setelah itu kita lihat nih. Nah, tadi kita bisa juga menggunakan garis bilangan cara pengukurannya. Di sini maka hasilnya sama dengan negatif 45. Nah, setelah itu dikurang 79 dikurang negatif dengan 34. Nah, maka hal ini juga berlaku umumnya, yaitu ada rumus A dikurang B sama dengan negatif B dikurang A. Mana paham? Paham? Paham. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ini kita lihat akan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, yang pertama dulu kita akan menjelaskan tentang perkalian, ya. Nah, di sini ada operasi perkalian merupakan menyederhanakan operasi penjumlahan berulang yang sama. Nah, dia berulang-ulang yang sama. Nah, itu. Nah, di situ ada beberapa contoh. Nah, perhatikan contoh hasil perkalian bilangan bulat berikut. Nah, di sini ada 3 dikali 4. Nah, maka di sini sebanyak 3 kali mencari 4. Nah, 3 dikali 4 berarti sebanyak 3 kali mencari 4, maka hasilnya sama dengan 12. Nah, kita lihat 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 4 12. Nah, itu yang merupakan penyederhanaan operasi penjumlahan berulang-ulang. Nah, itu. Nah, setelah itu kita berlaku lagi menggunakan yang negatifnya. Positif 3 dikali negatif 4. Nah, kurang lebih sama cara pengerjaannya. Nah, cuma di sini ada angka negatifnya saja. Ya, ada angka negatifnya saja. Maka sebanyak 3 kali mencari negatif 4. Nah, itu dia. Maka hasilnya berapa? Negatif? Negatif 12. Nah, itu. Nah, setelah itu kita lihat negatif 3 dikali dengan negatif 4. Nah, kita lihat nih. Ini kita keluarkan, ini masuk dalam kurung, ini negatif. 3 dikali negatif 4 sama dengan sebanyak 3 kali mencari negatif 4. Nah, itu. Maka hasilnya sama dengan juga dengan 12, ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya negatif 3 dikali positif 4. Nah, dia hasilnya cara pengerjaan kurang lebih sama. Maka di sini negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan negatif 12. Nah, untuk kesimpulannya, karena kita sudah tadi melihat di situ ada contoh, maka di sini ada 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, berarti di sini ada positif, di sini positif, maka hasilnya positif. Nah, itu biasa disebut dengan pemindahan. Nah, di sini positif dikali positif sama dengan positif. Nah, kita lihat lagi yang sebelahnya. Ada positif 3 dikali dengan negatif 4. Maka hasilnya kesimpulannya sama dengan negatif 12. Nah, maka di sini positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. Baik, yang berikutnya itu ada lagi negatif 3 dikali negatif 4, maka hasilnya positif 12. Kesimpulannya sama, berarti negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya negatif 3 dikali 4 sama dengan
Negatif 3 dikali 4 sama dengan Negatif 14. Jadi kita lihat kesimpulannya, negatif dikali positif sama dengan negatif. Oke, kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, di sini kita akan juga mengetahui sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, yang pertama itu ada sifat komutatif atau pertukaran. Ya, oke, kita lihat dulu. Ada lagi yang berikutnya itu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, itu. Nah, yang berikutnya lagi ada unsur identitas. Nah, kita jelaskan dulu. Yang pertama itu sifat komutatif atau pertukaran untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikali B atau sama dengan B dikali A. Nah, maka itu dibilang sifatnya itu pertukaran. Nah, ya, pertukaran. Jadi di sini kita lihat tadi A dikali B bisa ditukar B dikali A dengan hasilnya yang sama. Ya, hasilnya sama. Nah, setelah itu ada lagi yang berikut contohnya itu. Nah, ada contoh di sebelah kiri. Ada 3 dikali dengan 5 sama juga dengan 5 dikali 3. Nah, itu tadi pertukaran. Nah, perpindahan posisi itu disebut pertukaran. Nah, setelah itu ada lagi sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, itu nanti akan dikelompokkan semua bilangan itu untuk setiap bilangan bulat A, B dan C berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, itu. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada 3 dikali 5 dikali lagi dengan 7. Nah, setelah itu dikelompokkan lagi 3 dikali 5 dikali dengan 7. Nah, kita lihat di sini A yang berapa di sini? Ada 3. B-nya berapa? 5. Nah, setelah itu C-nya berapa? 7. Nah, setelah kita lihat lagi sama dengan A yang ini berapa? 3. Dikali tempurung ini B berapa? 5. Dikali 7. Nah, ini yang disebut dengan pengelompokan. Nah, itu berlaku sifat apa di situ? Sifat asosiatif. Nah, setelah itu kita masuk ke unsur identitas yang C-nya. Nah, di sini terdapat bilangan 1 sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Nah, itu tadi sama juga dengan balikannya. Nah, ini ada contoh 1 dikali dengan 5 berarti sama dengan 5 dikali dengan 1. Nah, itu yang disebut dengan unsur identitasnya. Oke, kita lanjut. Yang ini paham? Paham. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada sifat distributif. Nah, ada sifat distributif untuk setiap bilangan bulat A, B dan C berlaku A dikali kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah A dikali dengan C. Nah, sini kita ada lihat contoh. Kita lihat contoh pertama di sini. Silakan yang lain fokus melihat contoh di sini. Sesuai dengan rumus. Nah, A-nya ini ada negatif tuh
7 dikali dengan positif 2 3. sama dengan negatif 7 dikali 20 ditambah dengan 3. Setelah itu sama dengan negatif 7 dikali dengan 20 ditambah negatif 7 dikali dengan positif 3. Maka hasilnya di situ 7 dikali 20 maka hasilnya negatif 140. Kita tambahkan karena negatif 7 dikali dengan 3 maka hasilnya negatif 21. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi, maka di situ hasilnya negatif 140 ditambah negatif 121 maka hasilnya sama dengan negatif 101. Nah, itu ya. Nah, nanti kita lanjut dulu ke pembagian. Nah, yang sifat distributif paham ya? Paham ya. Yang lain paham? Kita lanjut ke nomor 2 pembagian. Seperti pada bilangan caca, operasi pembagian pada bilangan bulat merupakan lawan dari operasi perkalian secara umum ditulis. Nah, maka itu pembagian itu lawannya sama dengan perkalian. Lawannya nanti kita lihat. Nah, di sini ada rumus A dibagi B sama dengan C atau A per B sama dengan C jika A sama dengan B dikalikan dengan C. Nah, ini rumusnya boleh dilihat dicatat dulu. Nah, nanti tidak bisa Bapak jelaskan contoh-contoh berikutnya boleh dicatat dulu. Nah, itu. Nah, Bapak ulangi lagi. Ingat rumusnya A dibagi dengan B sama dengan C atau A berbanding B sama dengan C jika A sama dengan B dikali C. Nah, itu. Nah, kita ambil contoh untuk kita simpulkan. Nah, di sini ada 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Nah, di sini karena 6-nya ini A positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Nah, positif 6 dibagi dengan positif 2 sama dengan positif 3. Nah, positif 3. Nah, jadi kesimpulannya positif dibagi dengan positif hasilnya positif. Nah, jadi kita lihat lagi untuk yang berikutnya. Negatif 6 dikali dengan negatif 2. Nah, sama dengan hasilnya positif 3. Nah, di sini kita lihat negatif 6 ini dikali dengan negatif 2. Nah, ini sama dengan positif 3. Karena negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Jadi kesimpulannya negatif dibagi dengan negatif sama dengan positif. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi ada negatif 6 dikali dengan positif 2 sama dengan negatif 3. Nah, itu. Kita lihat di sini. Nah, kita perhatikan ini ada tanda negatif 6 dikali dengan positif 2 sama dengan negatif 3 ya. Negatif 3. Jadi kesimpulannya negatif dibagi dengan positif sama dengan negatif. Oke, baik, untuk selanjutnya kita bagikan kelompok dulu. Nanti Bapak bagikan 3 kelompok, nanti boleh diskusi masing-masing kelompoknya untuk membahas materi tentang bilangan ya, bilangan. Ini kelompok 1. Silakan diskusi dulu dengan kawan-kawannya. Yang ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, di situ ada materi, silakan didiskusikan
setiap masing-masing kelompok nanti setelah itu dipresentasikan untuk perebutan yang kelompok pertama, setelah kelompok pertama baru kelompok kedua, setelah kelompok kedua baru kelompok ketiga. Nah itu boleh silakan didiskusikan masing-masing kelompok dulu. Silakan didiskusikan. Nanti bisa itu didiskusikan ya. Itu boleh didiskusikan yang kayak kawannya. Silakan didiskusikan. Satu orang bisa mempresentasikan hasil materinya.
Yang lain. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kalau sudah selesai semua, nanti kelompok 1 boleh presentasikan dulu hasil diskusinya. Hasil diskusinya tadi boleh dipresentasikan. Nah ini hasil diskusinya boleh dipresentasikan dulu. Ini, nah ya, ada presentasikan. Yang menggunakan titik acuan kosong. Termometer di samping ini menunjukkan suhu dingin dan Surabaya. Berapa suhunya masing-masing? Perhatikan suhu tersebut. Jika dibandingkan dengan kosong yang mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Jika suhunya 2 derajat Celcius di bawah kosong, maka kita gunakan tanda negatif sehingga ditulis negatif 2 Celcius. Dibaca minus atau negatif 2 Celcius. Jika suhu 27 Celcius di atas kosong, maka kita gunakan tanda positif dan dituliskan positif 27 derajat Celcius. Dibaca plus atau positif 27 derajat Celcius. Jika bilangan memiliki tanda tambah dan kurang, maka disebut secara turut-turut bilangan positif dan negatif. Variasi penggunaan tanda positif dan negatif. Ketinggian gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut, dan kedalaman Palu Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Bagaimana kita menyatakan besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif? Gunung Semeru di titik M, permukaan laut 0 M, Pulau Jawa di titik M. Ditetapkan titik A sebagai titik pangkal 0 km, titik 6 km di sebelah A sebagai plus 6 km, titik 4 km di sebelah barat A dinyatakan sebagai negatif 4 km. Barat titik negatif 4 km, negatif 4 km, 0 km, 6 km, negatif 6 km. Bilangan positif dan negatif. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. 1. Bilangan 8 lebih dari 0. 2. Bilangan negatif 4 kurang dari 0. Bilangan yang lebih dari 8 misalnya negatif 8, negatif positif 8, positif 10, dan sebagainya disebut bilangan positif. Bilangan yang kurang dari 0 seperti negatif 4, negatif 9, dan sebagainya disebut bilangan negatif. 0 bukanlah bilangan positif maupun negatif. Di sekolah dasar kita telah belajar tentang bilangan positif dan 0. Di sekolah menengah kita akan mempelajari juga bilangan negatif. Jadi, bilangan bulat mencakup bilangan positif, 0, dan negatif. Bilangan bulat positif juga disebut bilangan asli. Bilangan bulat. Bilangan negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Bilangan
positif, bilangan asli. P1, P2, P3. Jadi jika kita tetapkan titik nol sebagai pangkal acuan, kita dapat menyatakan bilangan-bilangan yang lebih besar dengan tanda positif dan bilangan yang lebih kecil dari nol menggunakan tanda negatif. Di SD kita menyatakan bilangan dalam garis bilangan. Dapatkah kita juga menyatakan bilangan negatif pada garis bilangan? Oke, dan untuk kelompok 1 yang tadi dipresentasikan. Sekian presentasi diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja sifat-sifat bilangan bulat? Ayo, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Sifat-sifat bilangan bulat. Baik, tadi itu dari presentasi kelompok 1 sudah dijelaskan. Kelompok 2 tadi ada kelompok 2 ada yang sudah bertanya, dengan kelompok 3 ada yang bertanya. Nanti bisa kesediaan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Setelah itu menjawab lagi pertanyaan dari kelompok 3. Nanti itu akan ditanyakan apakah mereka sudah paham atau sudah puas dengan hasil diskusi dengan pertanyaan yang kalian lontarkan di kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk berikutnya silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Sifat-sifat bilangan bulat memiliki beberapa sifat. Ini antaranya sifat komunikatif, asosiatif, distributif, dan unsur identitas. Jenis bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, positif 1, positif 2, positif 3, dan lainnya. Bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan lainnya, dan 0. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Sifat-sifat bilangan bulat memiliki beberapa sifat. Di antaranya sifat komunikatif, asosiatif, distributif, dan unsur identitas. Inilah jawaban dari kami kelompok 1. Apakah menurut kelompok 2 jawaban kami sudah jelas? Sudah. Itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah kelompok 2 itu sudah paham dan jelas dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1? Apakah sudah paham? Boleh dilanjutkan lagi jawaban untuk kelompok 3. Jenis bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif. Positif 1, positif 2, positif 3, dan lain-lain. Bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan lain-lain, dan 0. Inilah jawaban dari kelompok kami. Kelompok 1, apakah menurut kelompok 3 jawaban kami sudah jelas? Sudah. Baik, tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 untuk pertanyaan kelompok 2 dan kelompok 3. Apakah menurut kelompok 3 itu jawabannya sudah memuaskan? Sudah. Oke, kita lanjut lagi nanti yang mempresentasi untuk kelompok 2. Nanti kelompok 1 boleh ditutup dulu hasil presentasinya. Di situ kita lanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan ditutup dulu kelompok 1 presentasinya. Kami kelompok 2. Sekian presentasi diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan dengan kelompok 2.
untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dimulai. Garis bilangan dengan bilangan negatif. 1. Tanda titik yang sesuai dengan 2 titik koma, 2,5 titik koma, 1/2 pada garis bilangan berikut ini. Bandingkan nilainya. 2. Apa yang dibutuhkan untuk menyajikan bilangan negatif pada garis bilangan? Jawablah menggunakan garis bilangan di atas. Kita dapat menyajikan bilangan positif dan negatif pada garis bilangan 1 pada dengan memperpanjang garis ke arah kiri dari 0. Tandai titik-titik dengan menggunakan interval yang sama. Kemudian cocokkan posisi bilangan pada garis bilangan tersebut. Pada garis bilangan berikut ini titik A bersesuai dengan negatif 4 dan B bersesuai dengan negatif 1,5. Titik yang bersesuai dengan 0 disebut pangkal, arah ke kanan disebut arah positif, sedangkan arah ke kiri disebut arah negatif. Gambarlah garis bilangan. Tandai titik-titik yang sesuai dengan bilangan-bilangan berikut. Nyatakanlah bilangan-bilangan yang sesuai dengan titik A, B, C, dan E. Pada daerah bilangan-bilangan negatif, bilangan-bilangan yang terletaknya semakin ke kanan adalah lebih besar, sedangkan yang letaknya semakin ke kiri adalah lebih kecil. Demikian juga untuk bilangan-bilangan positif. Untuk negatif 2 dan negatif 5, pada garis bilangan negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Demikian negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Hal ini dapat disajikan dengan menggunakan tanda pertidaksamaan sebagai negatif 5 kurang dari negatif 2 atau negatif 2 lebih dari negatif 5. Kita dapat menyajikan negatif 2, positif 3, dan negatif 4 pada garis bilangan sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping, dengan menggunakan tanda pertidaksamaan dan disajikan dari terkecil ke terbesar. Negatif 4 kurang dari negatif 2 kurang dari positif 3. Dari terbesar ke terkecil. Positif 3 lebih dari negatif 2 lebih dari negatif 4. Membandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut dengan menggunakan tanda-tanda pertidaksamaan. Ketika kita sajikan positif 4 dan positif 6 pada garis bilangan, bilangan manakah yang terletak lebih jauh dari titik asal? Berturut-turut menunjukkan nilai mutlak dari negatif 7 dan positif 5/2. Tentukanlah bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 10 dan 2/3. Ketika membandingkan dua bilangan positif 4 dan positif 6, nilai mutlak dari positif 6 lebih besar karena garis bilangan positif 6 terletak lebih ke kanan. Jadi untuk dua bilangan positif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar merupakan bilangan yang lebih besar. Ketika kita membandingkan nilai-nilai mutlak dari dua bilangan negatif, apa yang kita dapat katakan mengenai nilai-nilai mereka? Jelaskan dengan menggunakan gambar. Membandingkan dua bilangan. 1. Bilangan-bilangan positif adalah lebih besar dari 0. Bilangan-bilangan negatif lebih kecil dari 0. Bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. 2. Jika ada dua bilangan positif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih besar. 3. Jika ada dua bilangan negatif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih kecil.
Nah baik, tadi hasil presentasi dari kelompok 2 sudah dijelaskan. Kalau ada kelompok 1 dan kelompok 2 nanti bertanya, silakan bertanya ke kelompok 3, kelompok 2, biar nanti kelompok 2 bisa menjelaskan apa yang mau ditanyakan tentang materi dari kelompok 2. Nah, waktu tempat untuk kelompok 2 kita silakan. Apakah ada yang bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana cara menghitung negatif 20 kurang positif 10 sama dengan negatif 30. Apakah ada yang bertanya lagi? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat positif dan negatif? Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 1 dan 3. Negatif 20 dikurang positif 10 sama dengan negatif 30. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0, seperti 1, 2, dan 3. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0, seperti negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Baik, apakah sudah jelas? Jelas. Kelompok 1, apakah sudah memuaskan pertanyaan dari kelompok 2? Kelompok 3, apakah sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Sudah. Oke, kita kasih aplaus dulu. Boleh ditutup oleh kelompok 2. Hasil diskusinya nanti kita akan lanjut lagi ke kelompok 3. Silakan ditutup. Baik, sekian dari presentasi diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kasih aplaus dulu. Nanti kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti silakan kerja timnya kompak biar nanti kelompok 2 dan 1 akan menjawab apa-apa saja yang diberikan pertanyaan kepada kelompok 3 ya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Penjumlahan menggunakan data pemilihan legislatif. Kita telah mempelajari bagaimana menjumlahkan dua bilangan yang bertanda sama dan berbeda tanda. Selanjutnya, marilah kita diskusikan penyamakan atas tanda-tanda pada bilangan dan mutlak. Jumlah dua bilangan yang bertanda sama. Positif 5 ditambah positif 3 sama dengan positif 8. Negatif 5 tambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Jumlah dua bilangan yang berbeda tanda. Negatif 5 ditambah positif 5 ditambah negatif 3 sama dengan positif 2. Negatif 5 ditambah positif 3 sama dengan negatif 2. Contoh 3. Jumlah dua bilangan bertanda sama. 1. Positif 9 ditambah positif 3 sama dengan ditambah 9 ditambah 3 sama dengan negatif 13. 2. Atau negatif 18 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 18 ditambah 5
2. Negatif 10 ditambah positif 6 sama dengan negatif 10 negatif 6 sama dengan negatif 4. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Lalu kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara penerapan bilangan bulat? Mengharapkan apakah ada yang teman-teman apakah ada yang masih bertanya? Tidak ada. Dari kelompok jawaban kelompok 1, penerapan bilangan bulat digunakan dengan berbagai operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawaban kami? Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti silakan kelompok 3 untuk hasil presentasinya. Nah, silakan. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih. Nah, baik, Bapak akan memperjelas lagi hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tadi itu sudah banyak juga yang bertanya tentang materi bilangan bulat ini. Nah, tadi kita lihat banyak sekali yang sudah kita ketahui mengenai materi-materi tentang bilangan bulat. Nah, tadi cara menghitungnya, ya kan? Misalnya kelompok 1 tadi cara menghitung dari materi bilangan bulat, menentukan dari negatif dan positif bisa dari itu. Begitu juga dari kelompok 2 tadi itu juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana caranya menghitung menggunakan garis bilangan. Menghitung bilangan bulat tadi sudah dijelaskan juga semua. Begitu juga kelompok 3. Kelompok 3 tadi juga sudah menjelaskan materi tentang bilangan juga, bilangan bulat. Nah, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menggunakan garis bilangan. Nah, tadi itu sudah diperjelaskan semua. Jadi Bapak sangat berharap untuk kedepannya kalian semakin semangat untuk tetap aktif dalam belajar. Semoga dapat manfaatnya. Tadi kita lihat bagaimana caranya kita melihat dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak, ya kan? Ternyata banyak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika ini itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata matematika itu tidak juga sulit, ya kan? Jika kita memaknai apa yang sudah dijelaskan dan apa yang kita terima dari materi yang tadi. Nanti setelah ini Bapak akan ada tugas, ya kan? Baik, Bapak akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dari tentang materi yang sudah Bapak paparkan tadi tentang materi bilangan, ya kan? Jadi Bapak ambil kesimpulan tadi bahwa sifat-sifat bilangan bulat itu terdiri dari ada sifat komutatif, ya kan? Bapak ulas kembali sifat komutatif itu ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan A dikali B sama dengan B dikali A. Berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, yang berikutnya sifatnya lagi sifat asosiatif. Nah, tadi jadi kesimpulan Bapak ulaskan kembali biar ingat. Jadi asosiatif itu A ditambah dengan B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dan A dikali B dikali C sama dengan A dikali B, nah dikali C. Berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, ya kan? Yang berikutnya lagi tadi ada sifat distributif.
Nah, distributif itu Bapak kembali lagi A dikali B ditambah C. Setelah itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan ya. Nah, untuk yang berikutnya lagi tadi ada yang mengatakan bagaimana cara menggunakan penerapan bilangan bulat. Nah, ya kan? Nah, jadi bilangan bulat digunakan dalam berbagai operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, maka itu tadi adalah kebalikannya. Nah, setelah itu lagi ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara menggunakan simbol? Nah, titik koma tadi itu dalam matematika. Nah, itu dalam soal-soal tadi itu bisa digunakan untuk menunjukkan operasi pengurangan atau bilangan negatif. Nah, ketika ada dua simbol berdekatan ini berarti terjadi operasi penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, itu misalnya tadi itu ada yang bertanya negatif 7. Nah, dikurang dengan negatif 3, maka sama juga dengan negatif 7 tambah dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi masih yang bertanya bagaimana tentang jenis-jenis bilangan. Nah, ada jenis-jenis bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif. Salah satunya Bapak ambil contoh positif 1, positif 2, dan positif 3. Ada lagi bilangan bulat negatif. Nah, jadi negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Nah, ada lagi dengan bilangan bulat 0. Nah, ya. Nah, baik. Nanti kita boleh cari banyak referensi lagi, bisa kita cari di materi-materi matematika, bisa cari di perpustakaan, masih banyak buku-buku pengayaan yang lain, ya kan. Nah, nanti materi yang sudah dipelajari itu bisa diulas kembali di rumah, ya kan, biar bisa diingat kembali. Nah, setelah itu baru kita pelajari lagi materi-materi yang berikutnya. Nah, untuk penjelasan tentang materi bilangan bulat ini paham? Paham. Kelompok 1 paham? Paham. Kelompok 2? Paham. Kelompok 3? Paham. Nah, baik, mungkin nanti kita lanjutkan kembali materi berikutnya. Baik, untuk materi kita tentang materi bilangan bulat cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk materi berikutnya nanti Bapak akan bahas kembali. Nanti itu tentang materi operasi bilangan berpangkat, ya. Operasi bilangan berpangkat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana bilang itu dikatakan berpangkat. Nah, nanti kita lihat. Nah, bilangan berpangkat dapat menyatakan penyederhanaan perkalian bilangan yang sama, misalnya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Berarti sebanyak 3 kali mencari 2. Nah, untuk penjumlahan bilangan berpangkat nanti di situ ada sebuah contoh. Faktorkan, tulis dalam satu suku perkalian itu 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4. Nah, di situ dengan sifat distributif kita dapat menuliskan bentuk. Nah, tadi soalnya ada 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4. Jadi kita turun ke bawah, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 plus 1. Nah, itu. Nah, karena di sini ada 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ya, ini dapat sifat distributif. Nah, ini jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4. Nah, di sini kita lihat 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dikali 2. Nah, maka hasilnya 2 pangkat 3 buka kurung 1 ditambah dengan 2.
Nah, dan untuk yang selanjutnya kita turunkan lagi 2 pangkat 3 dikali dengan 3 karena 1 ini ditambah dengan 2 sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Nah, baik, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kasih bilangan berpangkat. Nanti Bapak akan memberikan tugas untuk PR biar bisa minggu depan dikumpulkan. Nanti cara pengerjaan sama apa yang sudah Bapak jelaskan, nanti silakan siapkan catatannya. Bapak akan memberikan tugas. Yang nomor 1, nomor 1, 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Soal nomor 2, 3 pangkat 3 ditambah dengan 3 pangkat 2. Ya, ditulis. Nah, baik, tadi PR sudah Bapak kasih. Nanti untuk cara pengerjaannya sama. Nah, sesuai dengan contoh-contoh yang sudah Bapak kasih. Nah, ini cara pengerjaannya. Tolong lihat di contoh. Langkah-langkah juga bisa dilihat dari contoh. Nah, nanti minggu depan boleh kita kumpulkan, kita koreksi lagi, ya kan? Jika masih ada yang masih kurang paham, nanti Bapak akan lihat lagi hasil PR-nya. Ya, intinya apa yang sudah dikasih itu tetap dikerjakan. Ya kan? Jangan sampai PR yang sudah dikasih tidak dikerjakan, ya kan? Nah, nanti bisa pulang dari sekolah kalian bisa malam dibuka lagi dikerjakan. Nah, biar PR-nya semua dikerjakan. Nah, itu ya, itu untuk masalah PR-nya. Dan juga jangan lupa apapun tugas dari guru-guru yang lain boleh dikerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan PR-nya, karena PR itu untuk menambah pembelajaran dari sekolah ke rumah. Ya. Nah, jadi PR itu biar kita ingat, biar kita sebagai siswa kita paham, dan juga kita mengingat kembali apa yang diberikan oleh guru itu, semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Ya kan? Nah, nanti jangan lupa kembali lagi dibuka-buka bukunya, ya, karena sudah Bapak kembali lagi tadi sudah memberikan PR, jangan sampai tidak dikerjakan untuk minggu depan. Nah, nanti bisa dikumpulkan setelah pelajaran matematika ke berikutnya. Nanti kita bahas lagi kembali, Bapak lihat lagi apakah sudah paham atau belum, nanti dikoreksi kembali. Nah, setelah itu baru kita masuk ke materi yang berikutnya lagi, ya. Pokok intinya PR harus dikerjakan. Nah, itu jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, nanti untuk pengumpulan masalah nilainya itu khusus matematika, nanti kan Bapak buatkan buku rekap nilai-nilai yang sudah dikerjakan saat tugasnya. Ini kerjakan PR di rumah, dikumpulkan, nanti Bapak kumpulkan nilainya. Oh, ada lagi tugas tambahan, misalnya Bapak ambil lagi nilainya, Bapak kumpulkan. Nah, seperti itu, ya. Nanti Bapak pesan kembali, jangan lupa mengerjakan PR-nya, ya. Baik, untuk proses pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nah, tadi dari awal kita doa, nanti di habis pembelajaran juga kita ada doa. Itu dengan doa penutup. Nanti satu orang silakan pimpin doa. Kita berdoa bersama kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari